perjanjian kita ya, perjanjian antara dosen dan juga mahasiswa yang biasanya akan disampaikan di awal perkuliahan ya, gitu. Nah, jadi di dalam manajemen pemasaran ini di S1 ya, itu nggak beda jauh dengan kelas sebelumnya di D4 ya, karena sekarang udah di D4 maupun di manajemen. Di sini kita ada 16 pertemuan totalnya ya. Kemudian akan ada UTS UAS seperti biasa, UTS UAS. Nanti biasanya UTS akan saya lakukan itu biasanya open book. Open book. Namun biasanya karena open book itu jadi banyak mahasiswa yang memang dia itu rajin mengikuti kelas ya, dia akan paham materinya sehingga bisa mengerjakan. Tapi ada juga karena open book justru membuat mahasiswa yang mungkin dia itu jarang ke kelas, itu justru malah terlena gitu. Dia kira open book itu justru lebih mudah, karena open book itu kalau dia paham, dia akan sangat bagus nilainya. Nggak jarang yang kemarin dapat 100 di nilai UTS, ya. Tetapi nggak juga sedikit yang dapat nilainya amburadul di UTS. Kenapa? Ya karena konsepnya salah. Sedangkan kalau konsepnya salah, dia di dalam proses analisanya pasti akan juga salah. Sedangkan kalau UTS itu sifatnya open book, biasanya dia akan banyak analisa. Nah, itu spoiler dari saya terkait dengan UTS. Kalau UAS, UAS itu biasanya dia akan lebih kepada project ya. Biasanya saya akan kasih project yang mana akan saya minta presentasi sebelum UAS. Nah, tapi nanti jadi nilai UAS juga ketika ada perbaikan dan lain sebagainya. Itu akan ada di dalam nilai UAS. Nah, selain dari 16 pertemuan yang akan kita lakukan nanti ya, satu semester ke depan. Dan oh iya, kalau di dalam siakat kan harusnya saya tandem sama Pak Ferry ya. Bener ya? Di kalian juga gitu kan tertulisnya ya? Bener nggak? Bener, Bu. Cuman kemarin kesepakatan sama Pak Ferry, kami bagi kelas. Jadi di kelas ini dari awal sampai akhir, di kelas A dan juga C itu nanti akan dengan saya. Gitu. Nah, lalu yang ditunggu-tunggu kalian adalah terkait dengan tugas ya. Untuk tugas, apa aja sih dalam PMP ini? Kehadiran akan saya nilai 5%. Nah, kehadiran ini sebenarnya saya nggak akan terlalu strict sama kehadiran. Karena dulu waktu saya kuliah juga, ya hadir nggak hadir itu adalah, apa ya, itu adalah bagian dari kebutuhan kalian. Ya. Kalau memang kalian merasa butuh, kalian hadir. Karena apa? Karena biasanya yang hadir ini cenderung nilainya akan jauh lebih baik, bukan karena dia rajin hadir, tapi paling nggak dia akan lebih ngerti. Balik lagi, karena di dalam ujian saya akan terapkan analisa. Ya, jadi kalau misalnya kalian hanya sebatas mungkin baca sendiri itu bisa, cuman ketika kalian bisa mengikuti kelas dengan rajin, itu biasanya kan di situ akan ada banyak diskusi ya. Nah, diskusi itu bisa memperkaya kalian, bisa lebih membantu kalian lebih paham apa sih materi yang disampaikan di dalam chapter-chapter di MP ini. Kemudian yang kedua yang akan saya nilai itu adalah partisipasi. Ya, nah partisipasi ini nanti kita bisa asinkron ya, asinkron. Jadi mungkin nanti ke depannya nggak selalu live di Zoom, bisa jadi melalui LMS. Biasanya saya akan pakai Teams, ya saya akan pakai Microsoft Teams. Nah, di dalam Microsoft Teams biasanya nanti akan ada sesi diskusi ya. Jadi diskusi di dalam Teams maupun diskusi di dalam live gini secara Zoom itu akan saya nilai. Gitu. Itu presentasinya 10%. Kemudian nah presentasi mingguan cukup besar ya. Jadi mulai minggu depan, minggu kedua itu nanti yang present itu teman-teman mahasiswa. Tapi untuk minggu 1 itu nanti saya yang akan membawakan materi. Nah, saya sangat concern sama presentasi ya, apalagi kalian anak bisnis digital ya. Saya harapannya dengan kalian belajar di sini nanti tidak hanya belajar paham pemasaran tetapi juga luas
dalam menyampaikan sesuatu. Sehingga di dalam presentasi itu saya cukup concern sama penampilan mahasiswa terkait dengan cara dia berpresentasi, berkomunikasi. Jangan sampai presentasi yang kalian lakukan itu hanya membaca slide by slide. Itu nggak perlu presentasi, kalian bisa hanya share ke grup teman-teman, dari teman-teman kalian bisa baca. Tetapi yang saya minta di dalam presentasi mingguan ini adalah kalian bisa menjelaskan. Ya, menjelaskan materi-materi, bukan membacakan materi-materi. Gitu. Jadi pastikan ketika kalian mendapatkan tugas di minggu itu presentasi, itu jangan dilakukan secara dadakan ngerjainnya. Walaupun itu berkelompok, karena pasti akan sangat berbeda yang dadakan sama yang enggak. Karena yang enggak pasti dia akan bisa lebih mempersiapkan isi dari materi itu apa. Jadi bisa bercerita gitu ya. Oke, itu yang saya minta di dalam presentasi. Kemudian nanti ada case based learning, CBL ya. CBL dan PJBL atau Project Based Learning ini menjadi sebuah kewajiban sekarang ini bagi tuntutan MBKM ya. Sehingga nanti ada juga minggu di mana di dalam minggu tersebut tidak ada presentasi dari saya ataupun dari teman-teman. Di mana di dalam minggu tersebut chapter yang ada itu kita lakukan case based learning. Nanti ada kasus dari saya yang mana kalian akan harus analisa gitu. Nah, kemudian yang paling besar bobotnya dalam kelas ini sebenarnya adalah project based learning. Kenapa paling besar? Lagi-lagi ini adalah tuntutan BKM sekarang bahwa kalian setelah mengikuti perkuliahan itu harus bisa punya portofolio. Nah, portofolio ini salah satunya adalah bentuknya dari project based learning. Di dalam project based learning MP ini saya akan minta kalian untuk nanti menganalisa dua hal, yaitu STP dan juga bauran pemasaran produk. Nah, apa itu STP dan bauran pemasaran nanti akan kita kupas, akan kita diskusikan bersama di dalam proses belajar MP ini. Karena tagihan ini nanti akan ada di dalam minggu ke-14-15. Biasanya saya akan minta sebelum minggu 14, ini semua kelompok harus mengumpulkan melalui Microsoft Teams ya, gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanyakan terkait dengan RPS? Teman-teman, ada yang mau ditanyakan nggak? Nah, ini untuk case based learning itu nanti kita ada di pertemuan ke-7. Dan di sini sudah teman-teman sudah jelas ya. Nanti misalnya minggu depan presentasi apa sih presentasinya ini? Dari chapter berapa dari buku Solomon, nanti buku Solomonnya saya akan share ke teman-teman melalui PJ kelas. Nah, berarti nanti akan ada 2 chapter yang di cover. Begitu pula pertemuan 3, tapi tidak untuk pertemuan 4, nanti ada 1 chapter. Jadi menyesuaikan ya, pastikan kalian membaca RPS hari itu kita belajar apa. Karena pernah waktu itu saya ngajar di mana mahasiswa presentasi salah chapter. Ya, dan itu nggak bisa diterusin gitu. Sayang sekali Kak, jadi harus ngulang kan. Karena chapter yang disampaikan itu salah. Jadi belum tentu pertemuan 3 itu chapter 3 ya. Di situ yang harus di-notes ya. Pertemuan 3 di sini berarti dia chapter 4 dan juga 5. Gitu. Nah, nanti untuk kelompok-kelompoknya saya akan diskusi sama PJ kelas ya. Berapa orang setiap kelompoknya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Mau ada yang ditanyakan nggak? Sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas kita bisa ke materi hari ini ya. Oh iya, untuk kelas online offline nanti saya informasikan ke PJ kelas ya. Kapan kita online, kapan kita offline ya. Saya sendiri sih kemungkinan masih hybrid ya. Kita masih campur ya. Mungkin hanya beberapa pertemuan saja yang akan offline gitu. Oke, nggak ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada, oke. Kalau nggak ada, kita langsung ke ini ya, ke materi hari ini.
Nah, jadi teman-teman, kita belajar tentang marketing manajemen. Nah, ini memang basic ya, salah satu basic mata kuliah sebenarnya di dalam manajemen. Begitu pula saya rasa juga nggak jauh beda kalau misalnya di bisnis digital ya. Nah, apa yang kita pelajari sih tentang marketing manajemen di chapter pertama ini? Kita tentunya akan belajar mengenai apa itu pemasaran, ya, kemudian apa itu marketing mix. Nah, marketing mix ini disebut sebagai bauran pemasaran. Kalau kalian nanti magang, ya, magang itu mahasiswa biasanya walaupun magang itu masih lama ya, kalian itu akan masih lama magang. Tapi mahasiswa bisnis itu biasanya mereka akan diminta sama pembimbingnya atau pengujinya untuk menganalisa marketing mix atau bauran pemasaran dari tempat kalian magang. Nah, jadi pastikan nanti ketika kalian sedang belajar ini, kalian tuh benar-benar paham apa sih sebenarnya pemasaran, bauran pemasaran itu, kayak gitu. Kemudian benefit dari pemasaran, kemudian ada evaluasi pemasaran, value of marketing, sama marketing sebagai sebuah proses ya. Jadi di chapter pertama kita masih secara general ya, saya bilang begitu. Nanti di chapter-chapter berikutnya kita akan ulik lebih detail dari masing-masing marketing mix gitu. Salah satunya itu. Oke, ini pada diam-diam aja nih teman-teman semua. Saya sekarang mau tanya, kalian punya sosial media berapa di sini? Sampai yang ada di handphone kalian. Ada 2, Bu. Bu. Ahmad Zaki. Oke. Ini PJ kelas saya minta tolong untuk ini ya, di notes ya. Yang siapa aja yang mau diskusi ya. Oke, Bu. Dorojati dan juga Zaki ya. Oke, Bu. Biar saya bisa cross check dari catatan saya. Oke. Ada berapa? Tadi yang jawab Zaki. Saya 4, Bu. Ada Ini 2, siapa Bu. yang jawab nih? Saya Saya 1. Andika, Bu. Saya 4. Oke, Andika 4. Apa aja Andika? Instagram, Facebook, Twitter, sama LinkedIn. Oke, kamu punya WhatsApp nggak? Punya, Bu. Berarti ada 5 ya. Oh, Kamu punya, itu juga termasuk ya? iya WhatsApp juga Berarti termasuk. WhatsApp, Line, Banyak Telegram. banget ya. Ya, Iya, jadi banyak, Bu. mungkin bisa saya pastikan di sini lebih dari 1 semua ya. Lebih dari 2 bahkan ya, saya bisa pastikan itu ya. Jadi banyak sekali orang pakai sosial media. Nah, jadi balik lagi, sebenarnya proses dari kita punya media sosial ya, punya tadi yang disebutin ada WhatsApp, ada Instagram, ada Twitter gitu ya. Itu merupakan salah satu sebenarnya proses pemasaran yang sedang kita lakukan loh teman-teman, secara nggak sadar ya. Jadi pemasaran itu ada di lingkungan kita, ada di dalam ada di dalam diri kita sendiri tuh kita biasanya selalu melakukan pemasaran secara nggak sadar ya, gitu. Nah, kenapa? Karena ya tadi itu salah satu buktinya kalian punya sosial media lebih dari 1, lebih dari 2 bahkan saya bisa sebutkan kayak gitu. Mungkin nggak di sini waktu nulis caption di sosial media itu nulis yang jelek-jeleknya tentang diri kita? Nggak Enggak, mungkin. Bu. Biasanya Aulia nulis apa di dalam media sosial Aulia? Apa aja sih, Bu, tapi nggak yang jelek-jelek. Pastinya Positif. bagus-bagus ya. Iya. Misalnya secara nggak sadar nih ya, gue pengen nih nggak dikira sih, gue pengen nih jadi brand diri gue biar dibilang orang itu aktivis misalnya gitu. Jadi akan nih nulis hal-hal yang lagi update, lagi ngapain, lagi orasi, lagi di kampus terus, atau lagi meeting sana sini sama organisasi gitu. Jadi hal-hal yang biasanya pasti yang bagus-bagus tentang diri kita. Nah, sebenarnya teman-teman itu secara tidak langsung teman-teman sedang melakukan namanya pemasaran gitu. Ya. Nah, jadi apa sebenarnya pemasaran itu ya? Di sini ada yang mau jawab dulu pemasaran itu apa? Yang kalian pahami, pemasaran itu apa sih?
Saya izin menjawab, Bu. Siapa namanya dan dari kelas mana ini? Vera dari kelas Bistik A, Bu. Oke, Vera. Silahkan Vera dari Bistik A. Kalau menurut saya, pemasaran itu merupakan kegiatan di mana kita memperkenalkan produk atau jasa agar diketahui oleh banyak orang, Bu. Oke, jadi mengenalkan produk ya, biar produk itu tahu, orang-orang itu tahu tentang produk tersebut ya. Oke, makasih Vera. Ada lagi nggak yang mau nyoba? Saya Bu, Izin coba. Bu menjawab. Promosi. Ayo, namanya dulu siapa? Izin saya menjawab. Saya Andika Satyaraguna dari kelas Bisnis Digital A. Jadi Ya. menurut saya pemasaran itu adalah gimana sebuah kegiatan di mana kita mempromosikan produk kita agar membuat pasar gitu, Bu. Jadi kadang orang menyamakan selling dengan pemasaran gitu. Kalau misalnya selling itu kita menjual produk yang langsung turun ke lapangan untuk mencari customer, sedangkan kalau dalam pemasaran kita yang membuat pasar tersebut agar gimana caranya customer bisa datang ke kita gitu, tanpa kita harus datang ke mereka. Itu sih yang Oke, saya pelajari. oke, berarti di situ ada promosi ya, Andika ya, salah satu kegiatannya ya. Benar, Bu. Tapi saya catat di dalam Andika itu dia nggak cuman selling, nggak cuman menjual ya. Iya. Oke, ada lagi yang mau nambahin satu lagi? Pemasaran itu apa? Ya Bu, izin coba. Siapa ini? Saya Ahmad Zaki Maulana dari kelas Fisik C. Oke, Ahmad Zaki Maulana, silakan. Pemasaran apa Zaki? Jadi pemasaran yang saya dapat secara paling mudahnya itu, jadi kita mengenalkan produk kita, mengenalkan apa kelebihan yang kita punya dibanding dengan produk-produk yang lainnya. Gitu. Oke, kita mengenalkan ya, kita memberitahu orang ya. Mirip sama jawabannya si Vera. Oke, saya lanjut ya kalau gitu. Terima kasih yang sudah mau menjawab. Nah, jadi pemasaran itu memang tadi betul sekali yang dijelaskan oleh teman-teman semua ya. Dalam hal ini saya cuma mau menggarisbesari bahwa pemasaran itu tidak hanya sekedar menjual. Ya, jadi benar banget tadi kata teman kalian bahwa selling is not marketing ya. Marketing is not selling, tapi selling itu bagian dari marketing ya. Nah, di sini salah satu buku yang saya pakai untuk present ini dari buku Solomon ya. Jadi pemasaran itu adalah terkait dengan satisfying customer. Tentunya dalam membuat puas konsumen itu, dalam membuat puas konteksnya baik ya, itu harus memperhatikan profitable dari perusahaan. Jadi orang pemasaran itu harus berpikir gimana caranya orang sebagai konsumen mereka itu puas, tapi perusahaan yang dia punya itu nggak rugi. Nah, jadi apa itu pemasaran ya? Jadi ternyata nggak cuman tadi jual produk, nggak cuman nawarin, nggak cuman ngomongin tentang produk. Tapi pada intinya pemasaran itu nantinya bisa membuat customer-nya itu puas, tetapi perusahaan itu tidak rugi. Gitu. Nah, di sini ada definisi, sebenarnya banyak definisi dari ahli pemasaran ya. Nah, salah satunya adalah bahwa pemasaran itu, dia bilang bahwa pemasaran itu tidak hanya sebagai sales dan advertising. Ini yang sering banget muncul itu adalah pemasaran itu iklan, promosi ya. Jadi saya tadi agak surprise juga kalau ada yang bilang bahwa tidak hanya sales. Karena benar banget, tidak hanya sales, dan juga pemasaran itu juga termasuk di dalamnya itu ada banyak sekali aktivitas yang terlihat bukan seperti pemasaran, tetapi dia nanti akan bersentuhan dengan finance, dengan HR, dengan operation, dengan accounting. Jadi terlihat lebih kompleks sebenarnya pemasaran itu ya. Sampai sini teman-teman paham ya, bahwa pemasaran itu adalah sebuah proses mengambil keputusan yang mana dia itu ujungnya itu adalah memuaskan konsumen. Di mana di dalam proses kegiatan tersebut pemasar itu harus memahami tidak hanya konsumen itu sendiri, tetapi tentang finance perusahaan,
tentang sumber daya yang dipunya oleh perusahaan, tentang bagaimana proses pembuatan produk perusahaan. Itu pemasar itu harus paham itu agar proses pemasaran itu berhasil dalam perusahaan. Jadi agak cukup complicated. Nah, di sini ada juga yang mendefinisikan bahwa pemasaran itu adalah nilai yang nantinya diperoleh oleh customer, yaitu tadi sesuatu yang memang diberikan oleh perusahaan agar konsumen itu puas kan, yang mana disebut sebagai nilai dari si customer itu sendiri. Jadi cukup kompleks di sini. Satu hal saya mau bilang di sini bahwa pemasaran itu cukup kompleks, nggak cuman promosi, nggak cuman selling, nggak cuman mengenalkan produk, tapi cukup kompleks. Nah, tentunya dalam prosesnya itu selain memuaskan konsumen, pemasaran juga harus mengidentifikasi dulu nih konsumennya seperti apa. Jadi mereka harus mengidentifikasi konsumen, harus membuat konsumen itu puas, tapi tentunya harus tetap membuat perusahaan profit gitu. Karena ada salah satu contoh ya, misalnya airline ya, ada salah satu airline di Indonesia yang sekarang sudah tidak ada. Dia itu dulu cukup menjadi waktu airline itu ada, itu dia cukup banyak customer-nya, kita bisa bilang kayak gitu. Kenapa? Karena dia cukup banyak melakukan banyak promosi, diskon. Bahkan salah satu saudara saya waktu itu karena dia cukup intens pergi ke luar negeri karena dia dapat suami orang luar ya, jadi cukup bolak-balik ke Indonesia. Sampai dia tuh sangat suka sekali sama airline itu. Tapi tiba-tiba airline itu bangkrut. Kenapa? Karena udah nggak make sense lagi. Ternyata hal-hal yang dikeluarkan oleh pemasarannya saat itu sudah di luar finansial kesanggupan mereka gitu, sehingga di sini bahwa ketika orang pemasaran itu mau melakukan memberikan kepuasan kepada konsumennya, itu tetap harus paham bahwa harus dalam konteks yang tetap membuat beruntung dalam perusahaan gitu. Nah, jadi di sini dalam pemasaran itu dia ada namanya proses creating product, ada proses mengkomunikasikan produk itu juga, mendelivery apa yang dipunya oleh produk, dan juga merubah apa yang ada di dalam produk menjadi sesuatu yang baru. Sehingga kalau di dalam pemasaran itu sangat sering kita kenal namanya disebut dengan marketing mix. Jadi di sini marketing mix atau bahasa Indonesia itu bauran pemasaran, itu adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemasar. Nah, di sini ada namanya 4P atau kita biasanya sebut sebagai 4P. 4P itu yang pertama ada product strategis, yang kedua ada place, yang ketiga ada promotion, yang keempat ada price. Sebenarnya 4 hal ini nggak berurutan ya teman-teman ya, nggak berurutan, tapi satu hal bahwa ketika kalian nanti memang misalnya setelah kerja ya, kalian fokus di dalam proses bisnis, yang mana dalam bisnis digital itu biasanya akan juga concern sama proses pemasaran, itu kalian harus concern juga sama 4 kegiatan ini, 4 aktivitas ini, atau 4 P ini. Nah, di sini apa sih yang disebut sebagai produk ya? Produk itu adalah ketika si pemasar itu harus berpikir mengenai produk apa sih yang tepat untuk konsumen. Bagaimana dengan kemasannya, bagaimana dengan kita akan membuat produk tersebut itu akan menjadi produk yang di pikiran masyarakat itu akan jadi produk yang mahal atau produk yang murah. Nah, itu kita tentukan di produk strategis ini. Gitu. Nah, di dalam produk strategis ini juga nanti teman-teman akan belajar lebih jauh ya, nanti di chapter-chapter selanjutnya nanti dipresentasikan oleh mahasiswa. Di situ kita akan belajar bahwa ketika seorang pemasaran itu harus paham tuh produk itu ada di level mana. Oh, ternyata ada level-levelnya loh namanya produk.
Apakah produk itu masih dalam level mulai muncul di pasar atau namanya introduction, ataukah produk itu sudah kita anggap mature atau sudah dalam proses yang stabil, atau justru produk itu sudah di masa decline. Produk itu sudah hampir nggak ada di dalam pasar. Gitu. Nah, sekarang coba teman-teman di sini berpikir secara cepat, kira-kira produk di Indonesia yang dia levelnya masih introduction atau yang baru muncul itu apa? Ayo, ada yang mau ngasih yang udah punya ide produk apa nih jajan yang kira-kira atau Mobil listrik, Bu. Mobil listrik, benar. Ini siapa yang jawab? Saya, Doro Jatun. Doro Jatun. Oke. Benar banget. Mobil listrik itu apa namanya? Termasuk introduction ya, Doro Jatun ya, karena dia masih baru, kita nggak tahu sebenarnya nanti akan seberapa pesat dia akan tumbuh di Indonesia, akan mature-nya kapan kita belum tahu, tapi yang jelas memang dia masih proses intro. Bahkan kalau apa namanya, sebelum mobil listrik pun kan kita ada hybrid ya, Doro Jatun ya. Motor pun begitu, jadi ada transisi bahkan ketika sebelum akhirnya dibuat yang full listrik. Dan itu sangat berpengaruh ternyata bagaimana pemasar itu bisa memutuskan produk apa ya kira-kira yang kita akan jual ini sifatnya adalah introduction gitu. Ternyata dan Jepang itu kan termasuk yang tertinggal ya. Dia termasuk yang pemasarnya kalau saya lihat dari kacamata saya, dari baca-baca itu bahwa kalau Jepang itu cukup tertinggal terkait dengan mobil listrik ini. Menariknya adalah akhirnya yang muncul sekarang di Indonesia mobil listrik bukan dari Jepang kan? Dari mana? Hyundai, Bu. Iya, Hyundai dari mana Hyundai? Korea. Iya. Jadi Jepang yang padahal pangsa pasar mobil Jepang itu kan cukup besar di Indonesia ya, tapi ternyata dia gagal untuk memutuskan produk yang baru yang mau dikenalkan di Indonesia khususnya ya, kita bicaranya itu dia agak salah penafsiran. Padahal Jepang itu sudah mulai mengembangkan mobil yang bukan pakai bensin itu udah dari kalau nggak salah ya saya baca itu dari tahun 90-an ya. Dia udah coba untuk pakai gas ya. Dia udah coba berpikir bahwa BBM bensin itu nanti akan nggak ada, orang itu akan switch. Tapi ternyata dia salah. Dia pikir bahwa listrik itu akan jauh lebih nanti lagi gitu. Dia bikin gas dulu. Ternyata karena dia pikir begitu? Karena dia pikir bahwa di Indonesia ini kan secara infrastruktur itu kan baru sekarang ya kita bisa banyak temuin ngecas mobil pakai listrik gitu ya. Nah, ternyata mereka salah prediksi. Mereka memprediksi bahwa listrik itu akan sangat lebih rumit kalau mereka mau bikin produk baru di Indonesia karena kita belum mengenal tentang bagaimana kita rumah itu bisa nge-charge mobil gitu. Oh, ternyata yang terjadi adalah ketika Hyundai masuk, Korea masuk, itu luar biasa orang Indonesia yang pada mau beli. Bahkan kalau nggak salah mobil yang kecil itu EV ini udah 3 tahun ya kita kalau mau beli indennya. Bener nggak? Ada yang mengikuti itu nggak? Kita kalau mau beli mobil listrik sekarang tuh harus inden gitu, kecuali Tesla sih masih karena mahal banget ya memang. Nah cuman itu dia bahwa ternyata pemasaran itu juga memikirkan sampai hal segitunya. Ketika dia mau menciptakan produk, dia mau ciptain produk yang mana nih? Apakah yang introduction ataukah produk yang sudah mature? Misalnya nih, oke lah kopi-kopi di Indonesia itu udah banyak banget ya. Kalau dulu Starbucks masuk mungkin masih jarang, tapi kalau sekarang kalian mau buka kopi yang kopi susu gitu ya, aren gitu, itu bisa dibilang udah mature karena kita semua udah sangat bisa menerima sama hal itu gitu ya. Nah, pemasar itu harus paham bahwa kira-kira produk yang kita keluarin itu nanti prosesnya adalah level mana sehingga nanti akan mempengaruhi proses pemasaran yang lainnya.
Itu di produk. Nanti kita akan bahas produk lebih jauh, nanti ada chapternya sendiri ya. Banyak sekali yang bisa kita pelajari di dalam produk strategis ini. Itu cuma salah satunya. Kemudian place. Ada yang mau nebak place ini pemasar ngapain sih? Di dalam place ini aktivitasnya? Ini Bu, izin Ini siapa nih yang ngomong nih? Raditya Bu dari Distik. C ya? Oke, Radit. Silakan Radit. Oke Bu, kalau di sini menurut saya plus strategi itu lebih ke arah ini Bu, apa kayak strategi pemasaran produknya ini bagusnya di mana gitu Bu. Ibaratkan kayak mobil listrik ini kan lebih terjangkau di daerah perkotaannya Bu ya, yang dimana masyarakatnya sendiri itu sudah lebih mampu untuk membeli produk mobil listrik ini Bu, ketimbang oleh masyarakat desaan Bu. Jadi para perusahaan pun lebih menargetkan kalau mobil listrik ini lebih cocok ke area perkotaan Bu, seperti itu. Oke, betul. Jadi place ini terkait salah satunya di mana sih kita mau jual gitu. Tapi nanti teman-teman waktu kita pelajari place strategis ini di chapter saya lupa chapter berapa ya di tentang place ini, ternyata nggak cuman itu Raditya, tapi nanti kita belajar tentang distribusi ya, tentang bagaimana mobil listrik ini bisa sampai ke pelanggan. Apakah kita buka satu showroom di Jakarta lalu mereka akan ke sini semua, walaupun mereka dari Kalimantan, dari Sumatera, atau nanti kita punya cabang di setiap provinsi. Nah, itu nanti yang kita pikirkan sebagai pemasar ketika kita ada di place strategy. Termasuk nanti kita pikirkan juga apakah kita akan punya direct distribution atau indirect. Kita mau langsung ke customer atau kita punya beberapa anak cabang untuk akhirnya customer bisa beli produk kita. Misalnya kayak body shop. Body shop itu kan hanya dijual di outletnya mereka aja. Ya, mungkin di sini kalau yang perempuan tahu body shop, yang laki-laki mungkin pacarnya pakai body shop ya. Nah, itu kalau pacar kalian beli, pasti hanya di outlet aja. Nggak ada tuh body shop terus dijual di Indomaret atau misalnya Carrefour, merek body shop itu biasanya nggak ada. Karena body shop sudah memutuskan bahwa mereka hanya akan jual di outlet mereka. Mereka nggak akan ada retailer-retailer di dalamnya. Seru ya, jadi nanti di place ini kalian akan belajar bagaimana si konsumen itu mendapatkan produk kita. Gitu. Nah, selanjutnya siapa yang mau share menduga-duga aktivitas dari price? Saya Bu izin menjawab. Saya Bu. Oke. Oke, ada dua ya. Yang pertama dulu, silakan. Saya Zafira dari kelas Bisdik A. Mungkin price strategis ini kayak menentukan produk kita akan targetnya itu di masyarakat kelas atas, kelas menengah, atau kelas bawah kayak gitu. Oke, betul. Selanjutnya yang kedua ada siapa? Iya, nama saya Alexander Jericho dari Bis Digital C. Kalau price strategy itu kita kan sebenarnya menentukan strategi harga ya, baik bisa dari penetration pricing ataupun premium pricing. Setahuku itu yang dua itu paling umum, karena kalau penetration pricing mungkin kita akan cari harga yang lebih murah dibandingkan produk lain di pasar, dan kalau premium itu berarti kita memang akan lebih mahal nih dari produk lain, tapi tentu kita akan nambahin benefit tersendiri dari produk kita. Oke, ini kayaknya udah belajar duluan ya si Alexander ya, udah tahu ada namanya penetration strategy. Jadi betul banget bahwa pricing ini nanti kita akan belajar tentang pastinya kita akan tahu bahwa banyak sekali strategi harga yang bisa kita pakai ketika kita mau jual barang. Ketika kita punya barang, kita akan menentukan kita mau jual harga berapa sih gitu. Karena dengan harga yang tidak tepat, walaupun barang itu bagus, itu orang belum tentu mau beli. Misalnya nih, ketika tiba-tiba ada iPhone Pro yang baru ya, dia jual 10 juta. Kalian mau beli nggak? Oh, mau beli ya? Kurang murah. Misalnya 5 juta, mau beli nggak? Ragu-ragu, Bu. Ragu-ragu ya. Ragu-ragu ya. Tapi kalau misalnya buat kalian 5 juta itu boleh-boleh aja hilang ya, kalian bolehlah beli gitu. Tapi mungkin buat beberapa orang, termasuk saya mungkin ya, kalau misal iPhone itu di harga baru tapi kok 10 juta,
Gila aja, ntar kalau produk itu palsu, berarti kita hilang 10 juta dong. Kecuali buat kalian yang 10 juta hilang itu nggak apa-apa, itu no worries ya. Tapi kalau mungkin buat kebanyakan orang, kalau sekiranya itu dikira nggak make sense, itu walaupun itu murah harganya, belum tentu orang justru akan beli. Ya, mungkin hal ini akan cenderung berbeda dengan kalau kalian dulu belajar. Saya nggak tahu kalau di FE UNJ ini, kalau kalian pas di semester awal, kalian belajar ini nggak sih ekonomi secara makro mikro gitu, belajar nggak sih kemarin semester 1? Belajar, Bu. Belajar Ibu. Belajar, Bu. Oke, berarti kalian ketemu sama ini, ketemu sama kurva supply and demand, ketemu nggak? Ketemu Bu. Ada pricing juga di situ kan. Ketika harga semakin mahal, maka demand akan turun, ya kan? Ketika harga semakin murah, maka demand akan naik. Di pemasaran itu nggak berlaku, bos, gitu. Kita nggak bisa bilang pakai. Makanya orang ekonomi real sama, maksud saya ekonomi yang pure ekonomik ya, pembangunan, sama orang pemasaran suka crash-nya tuh di situ. Karena beberapa hal yang menjadi prinsip mereka itu kadang nggak make sense bagi kita orang bisnis gitu. Nggak bisa kita jual Rolex harganya 5 juta, tuh orang nggak akan mau beli Rolex kita. Tapi kalau misalnya kita mahalin tuh mobil listrik, sekarang gila aja 3 tahun loh kita mau punya mobil listrik sekarang. Padahal nggak murah kan. Tapi kalau tiba-tiba mobil listrik itu dijual dengan harga 7 juta, orang pada nggak mau beli justru ya. Misalnya gitu. Nah, jadi di pricing ini nanti kalian akan belajar strategi pricing yang tepat untuk produk yang seperti apa sih gitu. Produk apa, itu strateginya seperti apa sih gitu. Nah, nanti di sini kalian juga di pricing ini kalian akan belajar tentang bagaimana ternyata pricing itu bisa mempengaruhi psychological consumer. Ya, makanya kalau misalnya nih di sini yang perempuan nggak tahu sih yang laki-laki mungkin ada. Tapi cenderung kalau dulu ya saya pernah kan saya basicnya juga ekonomi pasti ya. Ekonomi itu teman-teman saya dulu, kebetulan kami dari daerah ya, terus waktu itu saya belajar di kampus di Depok, jadi jadi anak kosan yang jauh dari orang tua ya. Kita tuh selalu menghitung, dan kebanyakan anak-anak yang perantau itu kalau beli di minimarket itu sangat senang sekali sama namanya yang ada 999-nya gitu. Padahal sebenarnya kalau dipikir tuh cuma selisih 2 perak, 3 perak, yang itu nggak make sense, yang nggak signifikan banget gitu ya. Tapi hal itu kadang-kadang bisa membuat otak kita langsung cenderung berpikir bahwa oke, ini lebih murah. Padahal cuma mungkin berapa perak, dan mungkin miliknya beda juga ya. Cuman itu juga yang masih banyak digunakan tentang psychological pricing bagi para pemasar di dunia bisnis saat ini ya, apalagi di minimarket gitu, atau mungkin sekarang nggak di minimarket deh, di Shopee, Lazada, di Tokopedia gitu kan, banyak sekali tentang permainan-permainan harga yang sebenarnya dimainin itu adalah psikologikalnya. Nah, nggak tahu di sini ya teman-teman, mungkin yang perempuan atau mungkin yang laki-laki juga boleh menjawab. Kalian lebih suka beli yang free ongkir atau free ongkir tapi mahalan dikit barangnya, atau yang barangnya lebih murah tapi nggak free ongkir? Free ongkir. Free ongkir ya. Langsung orang bilang, padahal kalau kita bilang ke sebelah ya, misalnya dia nggak ada free ongkir tapi harganya jauh lebih murah gitu. Ya itulah, ternyata itu juga difikirkan oleh orang pemasaran tentang pricing itu. Nggak cuman kita murah-murahan harga, tapi kita harus bikin harga yang memang tepat buat consumer kita sesuai produk yang kita jual. Nah, kalau promotion saya tahu semuanya nanti paham tentang promosi ya. Yang biasanya orang bilang marketing itu apa sih, ya promosi gitu. Tapi sebenarnya promosi itu apa sih kalau di sini? Kita ngapain sih nanti? Ada yang mau sharing? Saya izin menjawab, Bu. Ya, siapa ini? Vera Denes ini dari Bisdik A. Oke, Vera dari A. Kalau menurut saya di promotion strategi ini itu kita menentukan media apa gitu yang akan kita gunakan untuk memperkenalkan produk kita kepada masyarakat, terus juga untuk menjangkau pembeli gitu supaya mereka tertarik gitu untuk membeli produk kita. Misalkan dengan menggunakan media iklan, terus kayak publikasi di medsos,
atau workshop, seminar gitu, Bu. Oke, jadi banyak sekali nanti tools yang akan kalian pelajari dalam promotion ini. Ternyata promotion itu nggak cuma advertising, nggak cuma iklan. Nah, nanti ada namanya promotion mix. Ya, yang suka keliru atau ketukar-tukar sama mahasiswa adalah marketing mix sama promotion mix. Marketing mix itu kita bicara tentang the whole of the marketing ya. Tapi kalau promotion mix itu kita bicara tentang tools-tools promosi yang bisa kita lakukan. Tadi disebutkan sama Vera, ada advertising, ada nanti kita akan ketemu sama event. Kalau kalian mungkin anak organisasi ya, saya nggak tahu kalian udah masuk ke organisasi belum sih kalau semester 2? Udah, Bu. BEM gitu-gitu. Udah, Bu. Nah, itu kan nanti ada yang memang divisi yang suka bikin acara ya. Terus nanti kalian mungkin akan minta sponsor dari perusahaan. Nah, perusahaan itu biasanya ada event marketing ya. Jadi mereka akan masuk ke dalam event-event mahasiswa misalnya ngasih apa dulu tuh saya paling sebel ya pas jadi mahasiswa. Oke, kami akan membantu memberikan sponsor. Ternyata yang dapat itu loh produk-produk yang hampir expired itu hati-hati ya. Jadi itu adalah salah satu bagian dari promosi ya. Terus yang lain lagi nanti kita juga pelajari tentang PR di sini ya. Bagaimana PR itu sangat juga penting bagi pemasar gitu. Bagaimana kalau ada pesawat jatuh, itu apa sih yang dilakukan PR itu sangat menentukan keberlanjutan dari nama baik perusahaan tersebut. Jadi kita nanti baca tentang PR misalnya gitu. Nah, itu adalah secara umum gambaran tentang pemasaran yang nanti akan kita pelajari di selama 1 semester ini sebenarnya teman-teman ya. Kita akan ngulik berbagai macam strategi dari setiap sub marketing mix ini, di mana nanti tentunya di dalamnya akan banyak strategi-strategi yang juga kita bisa pahami. Oh, ternyata kalau misalnya kenapa sih kalau kita masuk ke dalam kafe atau misalnya kita masuk ke dalam clothing store, misalnya kita sekarang sih jarang kita ke Matahari ya, tapi kalau misalnya masih kita misal ke mall-mall yang memang masih suka belanja offline gitu, kenapa sih kita suka dengar musik-musik yang alunan-alunannya itu adem gitu. Oh, ternyata itu bisa mensupport kita untuk belanjanya lebih banyak, lebih lagi gitu. Jadi kita nggak dibikin pakai musik rock gitu ya. Tapi mungkin kalau misalnya kita ke sebuah restoran yang lagi padat banget, tiba-tiba musiknya lagi ganti rock gitu ya. Itu sebenarnya membuat kita seakan-akan nggak sadar itu sebenarnya ya. Jadi harus makan lebih cepat, terus pergi dari situ lebih cepat. Nah, itu semua nanti kita bisa pelajari melalui marketing mix ini. Oke, itu gambaran umum ya. Saya akan lanjutkan lagi di next slide. Nah, jadi pemasaran ini setelah teman-teman tahu aktivitasnya banyak sekali ya, kompleks sekali. Ada beberapa manfaat utama sebenarnya dari pemasaran itu sendiri. Ada namanya form utility, place utility, time utility, possession utility. Manfaat-manfaat ini sebenarnya adalah manfaat maksudnya ketika kita adanya pemasaran, kita ternyata ada namanya form utility. Berarti bahwa pemasaran itu bisa membuat sebuah produk itu berubah bentuk ya. Jadi ketika misalnya kita misalnya nih, saya anaknya mau ulang tahun ya. Saya tuh iseng cari di Shopee ya, paket hias balon gitu kan. Kalau saya datengin IO itu kan mahal ya, maksudnya untuk anak balita gitu ya. Kalau tahun sebelumnya tuh saya beli balon satu-satu, saya buka pack, kemudian saya coba lihat desain desain kalau mau ulang tahun itu pakai balon-balon gitu, natanya apa aja, saya sampai beli berapa biji per balon yang dibutuhin. Misalnya ungu saya butuh 5, saya beli 7 misalnya gitu. Saya butuh orange, saya beli orange, saya butuh biru, saya butuh biru. Nah, saya beli biru. Nah, itu semua tuh tahun sebelumnya itu saya lakuin secara manual. Saya baru tahu kalau ternyata di Shopee itu ada yang jual package-nya gitu loh. Jadi kita nggak usah mencari ide desain dekor balon ulang tahun, tapi itu tuh udah banyak juga yang kayak ngasih dekor kayak gini tuh balonnya ini udah satu pack. Jadi itu jauh lebih mudah gitu. Nah,
Itu salah satu bentuk dari adanya form utility dari pemasaran. Karena ada pemasaran di situ, ada orang memasar di situ, makanya balon-balon tadi itu kan jadi berubah package-nya kan. Sama sih sebenarnya bentuknya balon, tetapi dia jual dengan bentuk yang berbeda. Dia jual package yang mana dia sudah tawarkan, oke, ini untuk dekor A, ini untuk dekor B. Jadi tinggal beli aja satu package itu. Itu salah satu manfaat dari maksud dari form utility. Kemudian dari place utility, dengan adanya pemasaran kita juga bisa lebih mudah ya, kita bisa lebih mudah menemui barang sesuai dengan yang waktu yang kita tempat yang kita perlukan gitu. Kemudian time utility itu adalah manfaat terkait dari waktu ya. Sekarang ini sih dengan adanya online shop sebenarnya kita sangat dimudahkan ya, kita butuh waktu kapanpun, dimanapun sebenarnya place sama time utility itu sangat bisa tercover ya. Dengan adanya pemasaran melalui e-commerce ini yang kita bisa beli di 24 jam. Misalnya kayak Tokopedia itu yang terbaru dia udah bisa kayak ada jasa just tip gitu. Kemudian dia juga bisa beli misalnya beras habis di jam 9 malam, dia bisa langsung membelikan itu gitu. Nah, itu antara time dan place-nya itu sekarang sudah sangat nyata ketika banyak sekali online shop e-commerce sekarang terus berkembang. Nah, position utility tentunya ketika adanya marketing kita bisa menjadikan barang itu menjadi milik kita gitu ya, karena ada proses exchange di situ. Oke. Nah, sekarang saya masuk ke evolution dari marketing konsep. Di sini sebenarnya cerita tentang bagaimana sih perjalanan pemasaran itu sendiri ya. Ternyata bauran pemasaran tadi itu nggak terus tiba-tiba si bapak pemasaran kita Kotler itu kayak gitu. Tapi ternyata ada loh namanya evolution of marketing concept, di mana pemasaran itu awalnya ada di namanya di production era. Jadi pemasar itu hanya fokus terhadap membuat produk ya. Di sini dicirikan bahwa pada production era itu memang barang-barang itu sudah masih sangat jarang ya, sehingga orang-orang masih fokus bagaimana untuk membuat produk yang bisa sesuai kemauan consumer. Nah, kemudian lanjut ke selling era. Selling era ini ada ketika production era itu sudah semakin besar sehingga akhirnya produk-produk itu sudah overload untuk dipasarkan. Jadi kalau dulu orang jual sepatu langsung misalnya dipakai gitu ya. Sekarang yang bisa jual, nggak usah sepatu deh, kopi. Sekarang yang mau jual kopi itu udah banyak banget. Jadi selling era itu adalah proses di mana pemasar udah mulai concern nih, kalau harus ada pemasaran yang sifatnya promosi, advertising. Kita tuh harus aktif sebagai pemilik produk, itu tuh harus aktif loh, nggak cuma ngebuat produk doang kayak gitu. Nah, kemudian di evolution yang ketiga ada relationship era. Nah, di mana di sini pemasar itu udah harus cukup fokus terhadap konsumen mereka. Mereka nggak boleh tuh cuman jual beli transaksional ya, tetapi di dalam relationship era itu si pemasar udah harus fokus bahwa konsumen itu juga harus dimengerti gitu. Konsumen itu harus dijaga hubungannya. Kenapa? Karena di era ini kompetitor semakin banyak. Ketika kita cuma jual putus udah gitu ya, itu mereka nanti akan belum tentu mau beli lagi di kita gitu. Mereka sangat mudah untuk switch ke yang lain gitu di era ini, di era relationship era ini. Sehingga di relationship era ini pemasar udah cenderung fokus dan concern sama bagaimana untuk maintain konsumen yang udah pernah beli di kita, misalnya di follow up lagi gitu. Kalau misalnya beli mobil gitu ya, beli mobil itu di berapa tahun itu di follow up. Gimana Bapak mobilnya? Apakah mau tukar tambah kayak gitu misalnya? Atau misalnya perawatannya, nah itu terus di follow up. Itu banyak sekali yang sudah melakukan ini tentunya di era sekarang karena itu udah era yang lalu ya. Nah, lanjut setelah relationship itu ada triple bottom line era. Di mana di triple bottom line era ini si pemasar itu nggak cuman boleh fokus ke konsumen, tetapi dia juga harus fokus ke lingkungan juga.
gitu. Ternyata makin ke sini konsumen itu semakin pintar. Konsumen akan semakin memilih mana sih perusahaan yang sehat dalam arti tidak merusak lingkungan, mana sih perusahaan yang concern sama sustainability environment kayak gitu, yang indah-indah. Nah, triple bottom line era itu seperti itu. Jadi konsumen sudah semakin pintar, akhirnya pemasar sudah harus lebih aware tentang apa sih yang dimau sama konsumen. Konsumen tuh nggak cuman mau untung doang loh, tapi juga konsumen mau perusahaan kita itu cenderung kelihatan sehat, kelihatan peduli sama yang lain gitu ya. Sehingga di era ini, di triple bottom line era ini akhirnya banyak sekali perusahaan yang campaign-campaignnya itu dengan membawa sustainability environment. Misalnya nih, balik lagi kayak misalnya Body Shop. Body Shop itu keluar dia dengan tagline-nya yang memang dia tidak testing to animal. Dia tidak uji coba dengan binatang, misalnya kayak gitu. Atau misalnya Aqua itu kan kita tahu ya betapa banyak lingkungan yang rusak karena proses dari pengambilan mata air dari pegunungan itu katanya ya. Sehingga dia akhirnya membuat bantuan-bantuan di dalam proses area lingkungan yang mana mereka ambil airnya gitu. Jadi mereka akan coba tutup hal-hal yang mungkin bisa menjadikan nama perusahaan mereka jelek itu dengan mereka berusaha memberikan brand yang bahwa mereka perusahaan yang cinta sama lingkungan kayak gitu ya. Nah, ini penjelasannya udah tadi lah. Lalu kalau menurut kalian selanjutnya setelah triple bottom line era ini apa? Ada yang mau nebak? Ayo, apa nih? Setelah pemasar harus paham tentang banyak sekali go green campaign ya, tentang green product gitu ya. Kira-kira setelah ini apa? Yang menurut saya sekarang juga udah dilakukan banyak orang. Adalah tentang ini. Big data. Jadi beruntunglah kalian yang belajar di bisnis digital ya. Karena apa ya, ini sangat bermanfaat banget ketika nanti kalian memang terjun di dunia bisnis ya, kalian paham tentang bagaimana data itu bisa mengenerate banyak hal ya, bahkan kita itu sekarang data apa sih yang masih bisa rahasia, kan nggak ada ya, semuanya udah bisa sangat dimanfaatkan oleh para pembisnis lainnya gitu ya. Dengan mudah para GoFood, GrabFood itu bisa ngasih info ada diskon-diskon makanan di area-area yang memang kita sering lewatin kayak gitu. Nah, itu memang sekarang ini pemasar itu tantangannya adalah customizing. Jadi di mana pemasar yang baik itu paham betul si customer-nya itu tuh maunya apa sih yang lagi dia pengen secara customize ya, secara personal gitu bahkan. Sehingga kalau sekarang kita lihat di Instagram itu akan sangat laris ya, efek-efek yang membuat orang itu jadi ya maunya dia gitu. Kita punya si Instagram tuh pinter banget, dia kasih banyak pilihan ke orang-orang sehingga orang itu bisa pakai berbagai macam fiturnya sesuai dengan dirinya sendiri. Kayak gitu. Bahkan reels-reels yang dibuat itu kan juga bisa Instagram itu menawarkan banyak video, banyak sound-sound yang bisa dipakai yang bisa menggambarkan seseorang gitu. Nah, itu dia manfaat dari big data, generate data itu sekarang memang yang menjadi tonggak dari pemasaran sekarang ya. Ketika pemasaran itu paham betul siapa konsumennya, dia lagi ngapain, dia lagi suka apa, itulah pemasar yang menang saat ini. Kayak gitu. Nah, value of marketing ini tadi sudah saya sampaikan bahwa pemasaran itu terkait dengan saying out that create, jadi create produk, communicating produk tersebut, mendeliver nilai dari apa yang dimiliki oleh perusahaan kepada si konsumen. Nah, ini adalah perspektif sebenarnya dari nilai-nilai customer ya. Kalau misalnya customer itu kalau berbicara tentang nilai itu adalah apa yang dia peroleh dibanding dengan apa yang dia keluarkan.
Kalau memang ada lebihan banyak, berarti nilai yang dia peroleh itu banyak. Gitu. Tapi sebagai seorang seller atau di sini pemasar, value dari seller itu adalah tentunya mendapatkan profit. Ya, tentu walaupun kita tadi selalu bilang membuat satisfy si customer, jangan lupa profit adalah juga tetap penting ya bagi perusahaan. Jadi seller tetap harus profit. Prestige juga tentunya nama baik ya, itu yang selalu dibangun oleh pemasar. Delighting itu adalah proses membuat customer itu lebih puas dari apa yang dia ekspektasikan. Itu delighting ya. Itu. Nah, di sini adalah yang terakhir ini adalah marketing as a process. Jadi adalah ternyata pemasaran itu banyak sekali ya proses di dalamnya. Di situ ada proses ketika kita membuat produk benefit, dalamnya ada hal-hal yang harus kita lakukan ya. Kemudian misalnya ada marketing plan, nanti kita juga pelajari bagaimana kita membuat menciptakan produk yang baik, kemudian memberikan harga yang tepat, itu planningnya seperti apa sih gitu. Dan hal-hal lainnya sebenarnya adalah contoh-contoh dari proses pemasaran yang nanti bisa dilakukan di dalam aktivitas seorang pemasar. Gitu. Oke, saya rasa itu saja pembukaan dari saya terkait dengan pemasaran. Nah, nanti selanjutnya di chapter-chapter berikutnya kita akan belajar mengenai tadi 4P ya, 4P. Kenapa 4P ya? Karena kita fokus ke produk. Sebenarnya gini, kalau dalam pemasaran itu ada 4P sama ada 7P. Kalau 4P, 4IP itu sebenarnya adalah bauran pemasaran yang dia fokusnya untuk produk yang sifatnya tangible. Misalnya sabun gitu ya, handphone gitu ya, produk yang kelihatan. Tapi kalau sebenarnya kita ngomongin 7P, ngomongin service ya, ngomongin tentang salon gitu ya, itu sebenarnya kita nanti belajar akan 7P. Cuman untuk basic marketing ini kita hanya fokus ke 4P aja gitu ya. Oke, itu ya teman-teman ya. Saya rasa untuk pembukaan materi yang saya sampaikan cukup di situ. Nanti kalau misalnya ada yang tertinggal atau kurang jelas, sebenarnya ada saya pernah posting tentang materi ini di YouTube saya ya. Nanti tinggal kalian search aja. Oke, ada pertanyaan di sini sampai sini? Oh ya, nanti kalau kalian sendiri sebenarnya prefer online apa offline sih kelas itu? Online, Bu. Online ya? Saya juga gitu sih, jauh banget dari Depok, aduh Rawamangun itu. Tapi kita tuh harus ada offline-nya ya, cuman nanti kita buat offline-nya nggak banyak-banyak kalau gitu ya. Mungkin nanti akan saya infokan ke PJ ya, kita mungkin dua kali cukup kali ya semester ya. Nggak banyak-banyak deh, atau nanti pas ujian. Gitu. Kemudian gini, kalau pas Jangan pas online, ujian, Bu. tenang aja, saya nggak bisa nyontek juga kalau sama saya. Oh ya, sekedar sharing lagi ya. Di 1 tahun yang lalu saya ngajar manajemen pemasaran online ya. Ya online kan udah pandemi ya, online. UTS-nya nggak pakai saya koreksi betul-betul. Kenapa? Karena begitu masuk, kan namanya online, itu kan semuanya pakai ketik ya, pakai Word ya, bukan tulis tangan terus difoto ya. Dan itu saya cukup masukin ke Turnitin software. Kalian tahu Turnitin kan? Ya udah ketahuan ya contekan di situ. Jadi sayang banget, dan itu nilainya udah otomatis C-. Ya. Jadi saya sangat akan longgar di dalam proses perkuliahan karena kalian udah dewasa, tapi saya akan sangat ketat ketika proses penilaian khususnya kalau namanya kejujuran. Ya. Jadi pastikan kalian ngerjain sendiri ya, mau online mau offline ya, kalian ngerjain sendiri. Offline pun nggak akan bisa contek-contekan kalau sama saya. Ya, tiba-tiba mata saya ada banyak aja kalau pas offline itu, pas UTS gitu ya. Nah, jadi ini di awal semester. Please untuk mata kuliah ini kalau kalian mau sambil makan boleh, sambil minum boleh ya, mau ke kamar mandi izin boleh gitu ya. Cuman
jangan sampai nanti di tugas-tugas kalian, misalnya CBL ya, kalian cuman copy paste. CBL atau case based learning itu kan saya kasih case terus kalian analisa gitu kan. Itu kan gampang banget ya kalau sekarang kalian tinggal search aja keywordnya lalu kalian pindahin ke Word kalian lalu sudah jadilah analisa kalian. Bahkan semester lalu ada yang keceplosan sama saya. Ibu, tapi saya nemu di dalam internet katanya kayak gini gitu. Udah dia ketahuan copy paste, udah ketahuan yang kedua copy paste-nya sama yang sumbernya nggak jelas. Jadi be smart ya, apalagi anak bisdik, kalian akan ngulik tentang digital kan ya. Jadi jadi apa ya? Jadi pembelajaran banget bahwa kalian boleh tentu boleh. Saya anjurkan untuk mencari di Google ya. Tetapi coba cermati dan kalian pahami betul-betul dengan materi yang memang kalian pelajari, lalu kalian coba analisa. Pun kalau misalnya mirip-mirip ya, oh Bu, tapi kan analisa saya mirip sama analisa yang ada di internet gitu misalnya ya. Ya nggak apa-apa, tapi silahkan diparafrase. Kalian tahu parafrase kan? Jadi jangan di copy paste langsung. Kalau di copy paste langsung saya akan mudah menemukan kalau kalian plagiarisme ya. Karena dosen sekarang itu nggak usah susah-susah, masuknya aja ke Turnitin semua. Tinggal di situ nanti tinggal pilih aja yang perlu dikoreksi itu yang memang tingkat plagiasinya rendah kayak gitu. Ya, itu. Kemudian apalagi ya? Oh ya, kalau dalam kelas kalau mau ke belakang yang dalam waktu yang lama, silahkan nanti bisa chat. Karena bisa jadi nih di tengah-tengah perkuliahan saya akan manggil 1-2 orang. Jangan sampai nanti di akhir perkuliahan, Ibu saya tadi di belakang. Karena nggak jawab. Saya kan nggak tahu kalian di belakang apa tidur kan. Jadi kita fair aja gitu ya. Di perkuliahan kalian boleh sambil makan, tapi ya apa ya, kalian tetap harus bertanggung jawab sama kelas ini ya. Gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan nggak tentang materi hari ini? Nggak ada. Kalau nggak ada, mungkin nanti untuk kelompok ini Doro Jatun dan Zaki ya. Untuk presentasi, kalian mau presentasi 1 semester sekali apa 2 kali? Gini, positifnya kalau sekali ya, plusnya adalah lebih ya udah cuma sekali doang gitu. Maksudnya kalian cuma sedikit berarti tugas presentasinya cuma sekali. Kalau misalnya kalian udah presentasi di awal semester, di sebelum UTS berarti di setelah UTS kalian nggak presentasi. Tapi minusnya ketika presentasi itu kalian jelek, kalian udah nggak ada lagi perbaikan. Karena cuma sekali presentasi dalam 1 semester. Atau yang kedua, saya kasih penawaran kalian 1 semester 2 kali presentasi. Jadi sebelum UTS sama setelah UTS. In case nanti di presentasi pertama itu kalian kurang oke, saya biasanya akan kasih nilai langsung ya. Maksudnya setelah kalian presentasi saya akan kasih nilai siapa yang bagus, nilainya siapa, nilainya berapa. Ketika misalnya nilainya kalian masih kurang optimal atau kalian udah 84 atau 85. Tapi kan itu nggak A ya, itu A minus ya. Terus kalian kurang puas gitu kayak gila kok gue nggak A gitu ya, itu kalian nggak bisa ngulang tuh kalau misalnya 1 kali presentasi. Tapi kalau 2 kali presentasi kalian bisa ngulang di episode presentasi yang kedua. Nah, kalau dari kalian mau 1 kali apa 2 kali? 2 kali Bu, boleh? 2 kali ya, oke. Berarti 2 kali 2 kali presentasi berarti 1 kelompoknya ada lebih banyak ya. 1 kelompoknya lebih banyak, kan tadi hampir 40-an ya, rata-rata ya 1 kelas ya. Dibagi 5, berarti 1 kelompok sekitar 8-9 orang. Oke lah, nggak apa-apa karena dengan orang yang lebih banyak, saya berharap kalian bisa meng-capture setiap pertemuan bisa lebih deep ya, karena 1 orang jadi cuma baginya dikit-dikit kan. Jadi ketika presentasi bisa lebih optimal, misalnya 1-2 subbab doang berarti satu anak gitu ya. Tapi pastikan presentasi tidak membaca ya. Ya. Kalau misalnya kalian bisa berinteraksi itu poin yang sangat bagus gitu. Nah, nanti saya pesan sama Doro Jatun dan Zaki, kelompok diurutin aja ya, dibagi absen aja ya. Dibagi absen aja. Jadi 1-8 jadi kelompok 1, 9 sampai 16 kelompok 2 kayak gitu ya.
Jadi biar Oke, Bu. lebih adil, karena sebelum-sebelumnya jadinya tuh ada kelompok yang smart banget gitu loh. Ada yang dia tuh, ih bagus banget presentasinya ya. Ada yang gitulah. Jadi saya rasa dengan tadi selain saya nilainya biar gampang urutannya ya, itu biar benar-benar terdistribusi normal gitu. Nah, nanti siapa-siapa kelompoknya tolong diinfokan ke saya PJ kelas. Kemudian setiap PJ kelas mohon untuk dibantu setiap minggunya absensi. Nanti direkap saya akan minta di akhir semester, enggak, di pertengahan semester sama di akhir semester. Kemudian yang aktif-aktif juga tolong untuk dicontrengkan namanya. Ya. Oke, kalau tidak ada lagi, saya rasa pertemuan pertama kita cukup sampai di Mau sini. bertanya, Ibu. Oh, silakan, siapa? Zafirah ya? Ya, izin bertanya, untuk presentasinya itu nanti dinilainya per individu atau per kelompok Bu jadinya? Individu, ya. Saya akan nilai by individu. Bu, maaf Bu, izin masuk. Untuk nama-nama yang aktif itu disetornya pas selesai mata kuliah atau bagaimana ya, Bu? Setiap selesai mata kuliah dikasih ke saya BWA aja di Japri. Tapi ini PJ kan punya format yang siakat itu kan. Jadi saya nyocokinnya tuh kalau kelamaan saya takut catatan saya yang jadi saya mau cross check gitu loh. Kalau di akhir doang saya takut saya catatannya hilang gitu. Jadi setelah selesai kelas misalnya malamnya atau besoknya tuh nggak apa-apa, nggak yang harus langsung itu nggak apa-apa, tapi dikirimkan ke saya dengan format yang kayak disiakat itu ya urutannya. Jadi nggak yang per nama kalian kirim ke saya. Tapi ada nama kan satu kelas terus kalian centang-centang aja hari tanggal itu siapa gitu. Itu bisa dimengerti Zaki? Oh, berarti setiap pertemuan ya, Bu? Setiap pertemuan kirim ke saya, nanti kan ada minggu ke-1, minggu kedua, jadi akumulasi aja gitu. Tapi tiap setelah pertemuan tiap minggunya kasih ke saya. Mau malamnya, mau hari itu, mau besoknya itu nggak apa-apa. Oh, baik. Jadi saya masih ingat siapa-siapanya yang aktif gitu ya. Yang aktif ini sebenarnya kalau dari persentase cuma 10% sih memang. Cuman biasanya akan jadi nilai kalau misalnya nih nilai kalian mepet nih 85 itu kan ngepres banget ya buat dapat A ya. Karena A itu 86. Itu masih sangat bisa dimudahkan dengan kalian ada nilai banyak aktif di kelas gitu. Tapi kalau udah nggak pernah datang atau nggak pernah nongol, nggak ada keaktifan, pas dipanggil kebetulan nggak ada gitu ya, ya udah walaupun 85 akan saya kasih tetap 85. Atau misalnya ujiannya 54 ya tetap 54 gitu, nggak akan saya naikin jadi C atau C+ gitu. Gitu ya. Jadi kalian sudah semakin besar, kapan fleksibel, kapan strict, sudah paham lah ya tempatnya di mana. Gitu. Ada pertanyaan lagi? Ibu, buat PPT yang tadi nanti boleh minta tolong dikirimin ya? Oke, PPT nggak akan saya kirim, Zaki. Siapa nih? Doro Jatun, Saya. tapi nanti kalian bisa akses YouTube-nya aja, ya. Biar keren gitu Baik, Bu. loh. Masa Ya. kirim PPT sih gitu ya. Oke, ada lagi? Kalau RPS-nya? RPS-nya boleh dong, RPS-nya boleh. Nanti saya kirim RPS-nya, berarti RPS sama Solomon sama bukunya nanti tolong PJ kalau saya habis ini ada kelas lagi. Ada meeting, jadi nanti kalau sampai hari ini saya belum kirim, tolong ingetin ya. RPS sama buku yang mau dijadikan kalian presentasi. Sumbernya itu wajib ya dari buku yang saya pakai. Tapi saya nggak menutup kalau misalnya kalian mau pakai yang lain itu boleh, tapi sifatnya hanya tambahan ya. Jadi tetap yang utama yang dari e-book yang saya share ke PJ kelas. Gitu. Oke. Sudah cukup? Sampai pertanyaan-pertanyaan lagi yang lain ada? Oh iya, nanti kelompok mungkin tetap bisa disampaikan ke saya siapa-siapa namanya. Diurut ya. Diurut minggu ini bisa ya Doro Jatun sama Zaki ya. Mungkin hari Jumat Bisa, atau Ibu. hari Sabtu gitu. Kalau kalian udah agak lowong gitu ya, kirim ke saya. Jadi minggu depan kita bisa mulai, saya lebih gampang untuk menilainya. Dan oh ya, kita pakai Teams ya, tadi saya udah sampaikan, dan PPT itu dikirimkan
sebelum kelas dimulai. Tapi biar bisa dipelajari sama teman-teman dan juga saya bisa lihat lah ya screening, itu kita sepakati mau dikirimkan H- berapa hari? H-1 ya, H-1 gimana? Kan kita hari Kamis ya. Hari Kamis pagi lah ya, pagi berarti hari Rabu. Hari Rabu ya. Hari Rabu udah harus di Microsoft Teams ya. PPT-nya doang kok. Ya. Jadi teman-teman yang lain bisa mempersiapkan pertanyaannya. Kira-kira ini apa sih yang nggak jelas gitu. Misalnya nanti kalau di presentasinya tidak dijelaskan kan teman-teman yang lain bisa nanya. Misal kita sepakati Rabu malam jam 6 gimana? Jadi malam hari kalian masih bisa belajar. Saya nggak yakin sih, cuman ya sebagai upaya ya, biar paling nggak yang presentasi juga udah lebih ready, nggak banget mepet banget di jam 8 presentasi, jam 8 selesai ngerjain PPT gitu kan. Jadi biar lebih prepare. Jam 6 hari Rabu ya. Setuju ya? Oke. Oke, gitu aja. Itu aja kayaknya. Kalau pertanyaan baiknya live aja ya biar seru ya. Kalau ditulis dulu nanti yang presentasi udah prepare kan. Jadi biar kita benar-benar bisa sambil melihat seberapa dalam pemateri yang bisa dikuasai sama presenter. Tenang aja, nanti di akhir saya bantu untuk menggarisbawahi chapter hari itu ngomongin apa sih gitu. Sama ini satu hal juga buat penanya nih. Saya sih sangat menghargai ya setiap pertanyaan, karena bertanya itu lebih sulit daripada menjawab. Saya percaya sama hal itu. Tapi pertanyaannya harus relevan ya. Jangan kita lagi ngomongin produk nih, misalnya kita udah spesifik ke produk. Pertanyaannya gini, marketing itu apa sih? Ya iya sih itu bertanya, tapi ya kita latihan juga untuk bertanya yang baik dan sesuai sama konteks yang sedang dibicarakan, gitu ya. Saya sangat menghargai setiap pertanyaan, tapi please juga kita kan waktunya terbatas tuh, yang bisa bertanya kan berarti terbatas juga. Jadi ketika kalian dapat kesempatan untuk bertanya, silakan bertanya yang memang hari itu menjadi materi hari itu. Makanya H-1 kita minta presenter untuk mengirimkan, kalian bisa ulik tuh dari situ. Jadi kalian nggak harus belajar satu chapter sebelumnya di buku, tapi kalian bisa belajar dari chapter yang teman-teman kalian bikin di PPT aja, biar lebih ringkas gitu. Oke, sama satu hal lagi, ini yang terakhir. PPT dibuat semenarik mungkin ya. Jangan mindahin dari buku ke PPT. Di copy paste satu paragraf. Atau ada yang satu slide isinya word semua, isinya tulisan semua. Itu pusing banget lihatnya ya. Saya yakin nggak cuma saya yang pusing, tapi yang lain juga, teman-teman yang lain pasti akan pusing. Jadi kalian pelajari, kalau kalian nggak paham ya coba pahami, jangan hafalkan. Kalau hafalkan tuh suka lupa, kalau paham tuh nggak akan lupa. Jadi presentasinya juga menarik, PPT-nya nggak ngebosenin, kalian juga akan dapat materinya apa. Toh juga banyak banget kan satu kelompok, jadi satu orang cuman paling dapat dikit materi yang harus disampaikan. Gitu ya. Oke, udah ya, udah mau jam 9:30. Terima kasih untuk untuk Bisdik C yang mau berkenan untuk maju jam 8 ya. Kebetulan jam 10 ini saya ada rapat, sehingga semua tetap bisa berjalan dengan semestinya. Kita pertemuan 1 untuk kelas A dan C tetap sesuai track walaupun kita sekarang berubah jadwal. Untuk minggu ke depan juga kita sama di Kamis jam 8 dan Kamis jam 10 gitu ya. Oke, terima kasih banyak atas kehadirannya hari ini. Saya tunggu nanti dari PJ kelas yang kehadiran hari ini siapa aja dan keaktifannya siapa aja. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ibu. Terima kasih, Bu.